Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesemangatan dalam ibadah ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau solehah, tapi saat kita sendiri futur atau malas muncul, bagaimana jaga terus kesemangatan? Artinya bagaimana agar kita istiqomah tetap semangat dalam beribadah ketika sedang futur. Bapak Ibu, futur ini adalah sebuah rasa yang pasti menyapa. Setiap kita pasti mengalami itu. Likulli syai'in fatrah. Setiap kita akan mengalami masa futur. Futur itu malas, lemes, ya. Kita kan kadang-kadang ada masa-masa kita malas ngapa-ngapain. Biasanya kita baca Quran sehari 1 juz. Saat itu borong mau baca Quran, lihat Quran aja berat. Ya, maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, futur itu manusiawi dan semua kita akan mengalaminya. Ya, nggak ada di antara kita yang nggak pernah futur. Bapak-bapak ada yang, Ustaz saya mau semangat terus, nggak pernah malas. Ada? Acung, ngacung. Kalau ada saya kasih hadiah. Ya, pokoknya saya mau on terus, meroket, gitu ya. Enggak, semua pasti kita ngerasa futur dan itu manusiawi. Dan itu nggak berbahaya. Yang berbahaya itu ketika kita futur, kemudian kita menjadikan alasan futur itu berhenti melakukan amal. Lagi malas udah nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Lagi capek, lelah. Ya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana kita istiqomah? Yang pertama adalah jangan nunggu sembuh dari futur, tapi lakukan sesuatu agar futur itu sedikit demi sedikit bangkit. Ya. Jangan tunggu pengen khusyuk dalam sholat. Sholat aja terus, lakukan sholat sampai ketemu khusyuk. Jangan nunggu sempet untuk baca mushaf Al-Quran. Baca saja, walaupun ketika malas, misalnya sehari 1 ayat. Baca walaupun 1 ayat 1 hari. Ya, jangan tunggu kita mood untuk baca Quran, tapi baca. Jangan tunggu kita mood untuk sedekah. Ya, sedekah aja walaupun di tangan kita cuma ada 100 rupiah, masukin ke kenceng. Jangan nunggu kita punya banyak uang baru nanti sedekah. Ya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, minimal ketika rasa futur malas melanda, pertahankan yang wajib. Bapak-bapak misalnya semalas apapun usahakan sholat jamaah di masjid, walaupun rada-rada telat misalnya. Tapi usahakan tetap sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai meninggalkan sholat di masjid, apalagi meninggalkan sholat. Waliyadzubillah, ya. Berusaha pertahankan yang wajib. Ya. Puasa Ramadan walaupun lagi malas-malasnya, jangan sampai nggak puasa. Aduh, Ustaz, bulan puasa sekarang saya lemes banget. Lemesnya sampai lemes segimana? Tetap puasa. Jadi minimal pertahankan yang wajib. Yang sunnah gimana? Kalau lagi futur, ya minimal juga rawatibnya tuh. Salat qobliyah subuh misalnya 2 rakaat dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terputus amal kita. Sebab yang Allah cintai, yang Allah suka itu adalah ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang lebih Allah cintai itu adalah amal yang kontinunya, terus menerusnya, berkesinambungannya, walaupun sedikit-sedikit. Ya. Kemudian ketika kita sedang futur, jangan ikuti semua nafsu hati kita. Kalau lagi malas kan pengennya apa? Pengennya rebahan, gogoleran, ya. Kemudian apa? Heuai, ngabaheuhai, ngacai, gitu ya. Jangan ikuti semua keinginan kita. Tapi apa ketika kita malas baca Quran?
ambil mushafnya, paksain buka, baca satu ayat. Ya, lagi malas doa, paksa setelah sholat berzikir minimal istighfarnya 3 kali. Jangan ini mah, kan kita lagi malas ya. Kalau lagi malas biasanya mau berangkat sholat udah malas, setelah sholat pengennya langsung kubrak gitu ya. Maka setelah sholat minimal istighfar 3 kali, baru rebahan ya. Jadi jangan sampai nunggu atau jangan sampai mengikuti semua keinginan hati kita ya. Tetap melangkah walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian kurangi dosa, terutama yang sering anggap kita dosa kecil. Karena dosa itu, setiap kita melakukan dosa, maka satu titik hitam ada di hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak titik hitam dalam kalbu kita. Maka itulah yang menghalangi kita untuk menikmati ibadah. Orang kita ketika banyak melakukan dosa, maka akan malas beribadah ya. Maka kurangi gibahnya, kurangi scroll, buka HP-nya. Buka HP dosa apa enggak? Scroll, buka sosial media dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Tergantung. Enggak usah, pokoknya saya mah lihatnya juga berita-berita doang. Lihat berita, dan itu berita dunia, scroll ginian PA gitu ya. Itu bisa apa? 2 jam 3 jam itu gak kerasa. Boleh lihat berita? Boleh, tapi 3 jam lihat berita. Jadi boleh apa jadi enggak? Makan. Sekarang musim food vlogger gitu ya. Segala rupa makan di videoin. Makan boleh apa enggak? Makan ke sana, makan ke sini boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau kerjaannya makan, pagi makan. Pagi itu bukan cuman makan satu jenis, bubur ayam pengkolan, lontong sayur di dalam pasar, ya. Habis lontong sayur jalan dikit ketemu kikil gorengan, mahantem lagi, nanti jalan dikit ketemu nasi kuning yang viral, dihantem lagi, ketemu lagi nasi uduk, ya. Balik lagi ada kupat tahu Bandung, ya. Nanti ketemu lagi ada seblak viral. Itu pagi doang udah 7 makanan. Boleh apa enggak jadinya? Yang tadinya boleh atau hukumnya mubah, kalau berlebihan jadi akhirnya kerjaannya cuma jalan-jalan makan, tapi Ustaz nggak apa-apa, itu kan penghasilan saya dari bikin konten makan. Meleduk tuh perut, ya. Udah kerjaan makan, tiap hari makan, ngurus makan, promoin makan, gitu kan. Di mana-mana ngomongin makan, ternyata nggak monet, itu ya. Kan rugi 2 kali. Jadi jangan tinggalkan dosa-dosa terutama yang sering dianggap kecil. Jangan terlalu banyak mengejar nilai-nilai dunia. Boleh kaya, boleh. Tapi kalau sibuk ngejar kekayaan, lupa kewajiban, akhirnya jadi nggak boleh. Ya, jadi kurangi dosa. Kalau biasanya kumpul-kumpul, terus kemudian gibah-gibah mania gitu kan, kurangi dikit. Ya, kurangi dikit. Kalau biasanya kumpul-kumpul, terus jadi ada yang jadi tutinya, tukang tipunya, kurangi dikit. Kurangi scroll. Kalau biasanya buka-buka media sosial 2-3 jam, nonton YouTube 2-3 jam, main game 2-3 jam, kurangi 1 jam. Aduh, 1 jam belum selesai gamenya aja, apalagi mabar, ya, mabar ML, itu kan nggak cukup 1 jam. Kenapa mabar ML tuh kadang-kadang ada tukang jualan nasi goreng lagi mabar ya, goreng tapi mabar, ya. Ini realita dalam kehidupan kita. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, kurangi maksiat, perbanyak istighfar. Cari lingkungan yang bisa menghidupkan iman. Kita lagi futur nih, males. Maka jangan larinya ke bioskop.
Jangan larinya ke Netflix, jangan larinya ke YouTube. Larinya kemana? Majelis taklim. Semalas-malasnya orang di majelis taklim, ya. Semalas-malasnya orang di majelis taklim, paling banter dia senderan, tidur. Mending daripada dia larinya ke Netflix, YouTube. Buka ini, awalnya film-film aksi, lama-lama jadi apa? Film-film seksi, ya. Dan itu terus berlanjut. Maka jauhi lingkungan yang bisa menghilangkan iman, cari lingkungan yang bisa menghidupkan iman. Dan tentu yang utama adalah banyakin minta sama Allah. Ya Allah, kuatkan hati saya dalam iman. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya dalam iman, dalam Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, itu baca, minta sama Allah. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sederhananya jangan tinggalkan yang wajib. Walaupun kita lakukan sedikit demi sedikit, lakukan itu dengan kontinu dan tingkatkan. Jauhi lingkungan, jauhi lingkungan yang buruk, perbanyak istighfar. Jadi minimal jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Paling tidak setiap hari usahakan baca Quran walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ya, sedekah juga paling tidak rutinkan walaupun sehari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, ya. Kemudian untuk tolibul ilmi, mencari ilmu, mengaji, ya, sempatkan walaupun hanya sebulan sekali. Walaupun di tempat ngaji kita cuman duduk senderan, ya. Pas yang ngaji innal hamdalillah dia bismika Allahumma amutu. Pas kajian tutup subhanaka Allahumma bihamdika dia bangun alhamdulillahilladzi ahyana. Ya mudah-mudahan tetap mendapat pahala karena ada di tempat kajian. Gak apa-apa, paksain hadir untuk ngaji. Walaupun datang, pas datang tuh bukan cari tempat yang terdepan, cari tempat senderan, ya. Dan memang kita begitu, ya. Penyakit kita tuh pas ngaji itu cari yang bisa nyender. Kalau nggak nyender pegel, Ustaz, ya. Alasannya mungkin pegel, tapi lama-lama awalnya coba-coba, lama-lama kok enak gitu, ya. Akhirnya tidur. Nggak masalah, yang penting berangkat saja dulu ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan tetesan-tetesan kebaikan dari setiap kali kita mengaji, ya. Kemudian jangan berhenti untuk berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah masih memberikan jatah usia kepada kita, sampai saat ini Allah kasih kita hidup, dan bahkan Allah kasih kesempatan hadir di majelis ilmu, bisa jadi itu Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri, meminta sama Allah, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.